Al hadisul hadi wa salasuna. Adapun hadis yang ke-31. An Abil Abbasi Sahl bin Sa'dis Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sadi radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abil Abbas, jaa, telah datang, rajulun, satu laki-laki, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata itu rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulluni, tunjukkan kepadaku, ala amalin, akan satu amal, iza amiltu, tatkala aku melaksanakan, hu, akan amal, ahabba, mencintai, ni, kepadaku, Allahu, Allah, wa ahabba, dan mencintai ni kepadaku, annasu, manusia. Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad, zuhudlah engkau, fid dunia, dalam masalah dunia, yuhibbu, maka mencintai, yuhibbu, maka mencintai ka, kepada engkau, Allahu, Allah, wazhad, dan sungguh dan zuhudlah engkau, wazhad, dan zuhudlah engkau, fima, pada perkara, indan nasi, yang ada pada manusia, yuhibbu, maka mencintai ka, kepada engkau, sopo, siapa, annasu, manusia. Hadisun, adapun hadis hasanun, yaitu yang hasan. Rawa, meriwayatkanhu kepada hadis siapa, Ibnu Majah wa ghairuhu, dan selain Ibnu Majah, bi asanida hasanatin, dengan sanad biasa nida hasanatin, dengan macam-macam isnad yang hasan atau baik. Al hadisus sani wasalasuna, adapun hadis yang ke-32. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinanin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasul, la dororo, jangan memadaratkan, wala diroro, dan jangan saling memadaratkan. Hadisun, adapun hadis hasanun, yaitu yang hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni, Ibnu Majah dan Daruqutni, wa ghairuhuma, dan selain Ibnu Majah dan Daruqutni, musnadan, halnya jadi hadis musnad, halnya jadi hadis musnad. Hadis musnad itu hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warawa, dan meriwayatkanhu kepada hadis siapa, Malikun, Imam Malik, fil Muwatta'i, di dalam kitab Muwatta', mursalan, halnya jadi hadis mursal. Kalau hadis mursal itu hadis yang tidak sampai kepada Nabi atau sahabatnya tidak disebutkan, dengan beberapa syarat dan ketentuan, nanti itu khusus dibahas nanti. An Amr bin Yahya, dari Amr bin Yahya, an abihi, dari bapaknya Yahya. Ini contoh nih, contoh hadis mursal. An Amri bin Yahya, dari Amr bin Yahya, an abihi, Amr bin Yahya dari bapaknya. Wes, an abihi, dari bapaknya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasqata, kemudian menggugurkan itu abihi, Aba Sa'idin, akan Aba Sa'id. Jadi bapaknya Amr bin Yahya itu tidak menyebutkan Aba Sa'id, gitu. Aba Sa'idnya nggak disebutin. Nah, ini namanya hadis mursal. Jadi hadis mursal itu golongan tabi'in kemudian tidak menyebutkan nama sahabatnya, langsung Rasulullah begini gitu. Padahal kan generasi tabi'in kan pasti dengarnya lewat sahabat, gitu. Tapi dia dengar dari sahabat itu, tapi sahabatnya nggak dicantumin namanya, jadi langsung ke Nabi aja, gitu. Itu namanya hadis mursal. Kalau hadis musnad mah tabi'in dari tabi'in, tabi'in dari sahabat, sahabat dari sahabat, sahabat dari Nabi, gitu. Jadi generasi tabi'in yang disebutin, terus generasi sahabatnya juga disebutin. Itu namanya hadis musnad.
Walahu dan tetap bagi itu hadis turukun adapun jalan-jalan yukawi yang menguatkan ba'duha sebagiannya itu turuk ba'don akan sebagian lagi. Al hadisus salisu wassalasuna dan adapun hadis yang ke-33 An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul lau yu'ta andai dikabulkan annasu manusia bidakwahum akan tuntutannya nas bidakwahum akan tuntutannya nas ladda'a maka pasti menuntut ladda'a maka pasti menuntut rijalun satu laki-laki amwala kaumin akan hartanya kaum dima'ahum akan darahnya kaum lakinil bayyinatu tetapi adapun bukti atau saksi lakinil bayyinatu tetapi adapun bukti atau saksi alal mudda'i wajib bagi penuntut wal yaminu dan adapun sumpah alaman yaitu wajib kepada orang alaman yaitu wajib kepada orang ankara yang ingkar akan mudda'i ankara yang ingkar akan mudda'i. Hadisun hasanun maksudnya gini lau yu'ta annasu bidakwahum ladda'i rajulin kalaulah dikabulkan gampang dikabulin manusia dengan tuntutan nuntut sini nuntut situ lapor sini lapor situ maka yakin kalau dipermudah maka yakin akan banyak kejadian orang saling menuntut satu sama lain menuntut oh itu harta saya oh dia telah menzalimi saya dia telah menyakiti saya merugikan saya pasti banyak laporan-laporan kalau setiap orang yang menuntut dipermudah maka diatur lakinil bayyinatu alal mudai adapun si penuntut pendakwa itu wajib mendatangkan bukti-bukti atau mendatangkan saksi-saksi atas tuduhannya gitu dan adapun orang yang tertuduh atau orang yang mengingkar atau ingkar orang yang ingkar akan tuntutan pendakwa menolak maka bagi orang tersebut harus wajib bersumpah bahwa saya tidak seperti yang dituntut oleh orang tersebut saya bersumpah nah, jadi bukti itu wajib dibawa oleh penuntut sedangkan yang dituntut tidak wajib membawa saksi dan membawa bukti gitu hanya cukup bersumpah bahwa dia tidak seperti apa yang disangkakan oleh pendakwa tuh wal yaminu dan adapun sumpah alaman ankara wajib bagi orang yang ingkar atas dakwaan berarti terdakwa gitu, yang didakwa gitu ya. Hadisun adapun hadis hasanun yaitu yang hasan rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Baihaqi Imam Baihaqi wa ghairuhu dan selain Baihaqi wa hakaza begitu pula wa ba'duhu dan sebagian hadis fi sahihaini di dalam dua hadis sahih. Al hadisur rabi'u wa salasuna adapun hadis yang ke-34 an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala berkata Abi Sa'id sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasul kata Abi Sa'id saya mendengar Rasul bersabda gini man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi man siapa orang ro'a yang melihat man minkum di antara kalian man siapa orang ro'a yang melihat itu man minkum di antara kalian munkaron akan kemungkaran
mungkaron akan kemungkaran, kodein munkaron akan kemungkaran, falyughayyir maka rubahlah hu akan munkaron, akan kemungkaran tadi, hu akan munkaron biyadihi dengan kekuasaan man, tangan, asal katanya tangan, biyadihi dengan kekuasaan man, berarti para pejabat, para aparatur pemerintah itu bisa merubah aturan. Fa ilam yastati, maka andai tidak mampu man, fa ilam yastati maka andai tidak mampu man, fa bilisanihi maka dengan lisannya man, fa bilisanihi maka dengan lisannya man. Kata Nabi, kalau engkau melihat satu kemungkaran, rubahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Andaikan kau tidak memiliki biyadihi, tidak memiliki kekuasaan, maka rubahlah fabilisanihi dengan lisan, berarti tokoh-tokoh masyarakat. Ustadz, saya mah tidak punya kekuasaan, saya juga bukan tokoh masyarakat, bagaimana cara kita kalau lihat kemungkaran? Nah, ada lagi terakhir, fa ilam yastati maka andai tidak mampu man, fa ilam yastati maka andai tidak mampu man, fa biqalbihi maka dengan hati man, fa biqalbihi maka dengan hati man. Untuk mengingkari kemungkaran apabila kita bukan seorang aparatur pemerintahan, bukan penguasa, tidak punya jabatan, dan juga bukan seorang tokoh masyarakat, maka ketika melihat kemungkaran, ingkarlah dengan hati kita. Maksudnya gimana? Saya ingkar apa yang dilakukan dia, sesungguhnya yang dilakukan dia adalah sebuah kemungkaran, saya nggak setuju, kata hatinya tuh. Cukup dengan hatinya ya. Jadi kalau nggak bisa nomor 1, pakai nomor 2 fabilisanihi. Kalau nggak bisa juga pakai nomor 3 fabiqalbihi. Jangan sampai kita nggak sama hati aja, enggak gitu. Penguasa bukan, tokoh masyarakat bukan, masyarakat biasa, tapi ketika mungkaran cuek, hatinya nggak ada ingkar dalam hatinya. Bagaimana orang seperti itu? Wadzalika, dan adapun itu fabiqalbihi, pakai hati. Wadzalika, dan adapun itu fabiqalbihi, ada aful imani, yaitu selemah-lemahnya iman. Jadi mentok di kolbihi. Kalau hatinya udah nggak ingkar, wah udah berarti nggak masuk kategori dia mah gitu. Sedangkan pakai hati aja udah paling rendah gitu, udah ranking akhir. Hatinya juga kagak ingkar, cuek aja udah, bodo amat lu gua. Hatinya nggak menyetujui enggak, tidak menyetujui pun enggak gitu. Nah itu jangan sampai. Minimal kita harus tidak setuju hati kita ketika melihat seseorang berbuat kemungkaran, karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Meriwayatkan akan hadis siapa? Muslimun, Imam Muslim. Al hadithul khamisu wassalasuna, adapun hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abi Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian hasud, wala tanajasu, dan janganlah kalian menipu, wala tabagodu, dan janganlah saling membenci kalian, atau janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, dan jangan saling menjauhi, wala yabi', dan jangan menjual ba'dukum, sebagian kalian atau di antara kalian bisa. Siapa ba'dukum, sebagian kalian, ala bai'i ba'din, akan barang yang telah dijual kepada sebagian. Jadi maksudnya jangan ngejual barang
yang sudah kalian jual gitu. Misalkan contoh gini, kita punya barang nih, saya punya HP mau ngejual ke Apri, menjual berapa, mau dibeli sama Apri misalkan 10.000. Terus datang nih Rohman, udah mana aja 20.000, padahal akadannya itu sudah sama Apri, tapi karena harganya lebih bagus ke Rohman, akhirnya dijual ke Rohman. Atau bahkan ketika dia sudah DP gitu kan, si Apri udah DP untuk beli 10.000, datang si Rohman. Nah, ini enggak jadi, enggak boleh seperti itu. Atau seperti di contoh perlelangan itu, ada kasus seperti ini ketika lelang. Jadi si rumah lelang membuat tim, tugasnya itu adalah untuk markup, menaikkan harga. Misalkan kita lelang HP, harga pertama 10.000 gitu misalkan. Kemudian ada yang mau beli nih, saya naikin jadi 20.000, 30.000. Nah, sampai ada timnya, saya 40.000 kata timnya. Akhirnya kan orang naikin lagi tuh, saya 50. Akhirnya timnya ada berapa orang lagi naikin lagi 60, 70 terus. Akhirnya ketika sudah angkanya sudah di atas, timnya udah pada diem langsung gitu, timnya langsung pada diem. Akhirnya barang tersebut terjual dengan sangat mahal. Nah, ini tidak diharapkan, jangan, dilarang sama Nabi. Wa kunu, dan jadilah kalian ibadallahi, akan hamba Allah, ikhwanan, yaitu bersaudara. Al muslimu, adapun muslim, akhul muslimi, yaitu saudara muslim yang lain. Ada muslim satu, ada muslim kedua tuh lafadznya. La yazlimu, jangan zalim, itu muslim yang pertama, itu muslim yang urutan pertama. La yazlimu, jangan zalim, itu muslim yang pertama. Kodoin aja, kodoin. Hu, kepada muslim yang kedua tuh, akhul muslimi tuh. Hu, kepada muslim yang kedua. Wala yakhzulu, dan jangan menipu muslim yang pertama, hu, kepada muslim kedua. Ini terus begitu tuh. Wala yakdzibu, dan jangan berbohong muslim pertama, hu, kepada muslim kedua. Wala yahkiru, dan jangan menghinakan muslim pertama, hu, kepada muslim yang kedua. At-taqwa, adapun takwa, hahuna, yaitu di sini, kata Nabi. Di sini di mana? Di dada. Nanti ke depan ada nih. Wa yusiru ila sadrihi, wa yusiru, dan isarah Nabi, wa yusiru, dan isarah Nabi, ila sadrihi, kepada dadanya Nabi, salasa marratin, sebanyak 3 kali. Salasa marratin, sebanyak 3 kali. Jadi at-taqwa hahuna, takwa tuh di sini nih, kata Nabi, sambil nunjukin kepada dadanya Nabi sebanyak 3 kali. Bihasbimriin, lanjut. Bihasbimriin, adapun ngitung-ngitungnya seseorang. Bihasbimriin, adapun ngitung-ngitungnya seseorang, minasyari, dari kejelekan. Ayyah kiro, bahwa menghinakan itu, imriin tadi sebelumnya. Ayah kira, bahwa menghinakan itu imriin, akhahu, akan saudaranya imriin, akhahu, akan saudaranya imriin, al muslima, yang muslim. Kullul muslimi, adapun setiap muslim, alal muslimi, dengan muslim yang lain, haramun, yaitu haram. Apa damuhu, darahnya itu muslim. Wa maluhu, dan hartanya muslim. Wa irduhu, dan kehormatan muslim. Rawa, meriwayatkan hu, kepada hadis, siapa? Muslimun, Imam Muslim.